Oke, selamat siang adik-adik. Kembali lagi bersama Bang TP. Di sini kita lanjut pembahasan UGM 2018-nya nomor 10 ya. Kemarin nomor 1 sampai 9 sudah kita bahas, jadi ini lanjutannya yang nomor 10. Oke, kita langsung aja. Di sini katanya himpunan semua bilangan real X besar dari 1, katanya X besar dari 1 yang memenuhi dari pertidaksamaan ini adalah X di antara A sampai B. Berapa nilai A tambah B? Oke, ini materinya pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Jadi kita langsung aja. Di sini yang pertama katanya X itu harus lebih besar dari 1 gitu ya. X itu harus lebih besar dari 1. Sekarang ini kita anggap ya, kalau bisa dikatakan ini aja kita bilang HP satunya gitu ya. Sekarang katanya lagi X kuadrat dikurang 3X ditambah 4 dibagi dengan min X tambah 3 besar dari X. Oke, inilah yang mau kita sederhanakan. Jadi adik-adik tentunya harus paham cara mengerjakan pertidaksamaan ya. Cara mengerjakan pertidaksamaan, ikuti aja langkah yang Abang buat ini. Langkah pertama yaitu tentukan dulu syaratnya atau domain ya. Domain. Beda soal, beda domainnya. Untuk soal kita ini domainnya siapa? Karena dia pecahan, berarti penyebutnya tidak boleh 0 gitu ya. Berarti min X ditambah 3 tidak boleh 0. Dari sini kita pindahkan min X-nya ke kanan jadi positif X, kita baca dari kanan ke kiri. X tidak sama dengan 3 gitu ya. X tidak sama dengan 3. Oke. Jadi nanti karena katanya X tidak sama dengan 3, maka seandainya nanti himpunan penyelesaian kita ternyata di dalamnya ada 3, berarti 3-nya nggak boleh ikut. Kita batasi nanti ya. Kita batasi nanti. Oke, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, nah ini agak lama nanti kita ini karena Abang jelaskan langkah-langkahnya biar kalian paham mengerjakan pertidaksamaan. Langkah yang kedua, nolkan ruas kanan. Nolkan ruas kanan. Oke, kalau kita menolkan ruas kanan berarti si kanan pindah ke kiri gitu ya. Si kanan pindah ke kiri. Si kanan pindah ke kiri berarti jadi kayak mana ya? Ayo. X kuadrat dikurang 3X tambah 4 per minus X ditambah 3 min X besar 0. Paham ya? Bisa sampai di sini? Bisa. Kalau sudah kita nolkan ruas kanan, berarti tinggal pindahkan aja ke kiri kan? Lalu langkah yang berikutnya adalah faktorkan. Faktorkan. Tentunya kalau kita ingin memfaktorkan ini, otomatis kita harus menyederhanakannya dulu gitu ya. Tapi di sini faktorkan Abang buat dalam kurung jika bisa ya. Jika bisa ya. Kalau nggak bisa ya apa boleh buat gitu dia. Cuman nanti apa ciri-ciri yang nggak bisa difaktorkan ya ada nanti ya. Oke, faktorkan. Abang bilang aja ciri-ciri yang bisa difaktorkan nanti itu kalau persamaan kuadrat ya. D-nya diskriminannya besar 0. Itu ciri-ciri yang bisa difaktorkan. Oke, kita lanjut aja. Ini kita sederhanakan dulu baru bisa nanti kita faktorkan. Berarti kita samakan penyebut per X tambah 3 gitu ya. Per X tambah 3 berarti X kuadrat kurang 3X tambah 4 kurang
Ini kan per X tambah 3. Ini per X tambah min X tambah 3. Berarti ini kita kalikan dengan min X tambah 3. Gitu ya. Besar dari 0. Paham sampai sini ya? Oke, kita sederhanakan terus saya. X kuadrat kurang 3X tambah 4 min kali min plus min kali plus min gitu ya, per min X tambah 3 gitu ya. Terus sederhanakan, X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat, ini nanti min 3X min 3X min 6X 4 ya, pos 4 gitu ya, per min X tambah 3 besar 0. Nah, ayo kita faktorkan. 2-nya keluar aja. 2 keluar aja berarti tinggal X kuadrat kurang 3X tambah 2 gitu ya, per min X tambah 3 besar dari 0 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita faktorkan. Ayo kita faktorkan. Jadi apa? 2-nya dikali. Ayo faktorkan. Dikalikan 2 dijumlahkan minus 3. Berarti X min 1 X min 2 gitu ya. Per ayo min X tambah 3. Ini abang kurungi aja nggak apa-apa. Besar dari 0. Oke. Apakah sudah terfaktorkan? Sudah. Nggak ada lagi yang bisa difaktorkan kan, karena pangkat X-nya sudah 1 gitu ya. Oke, karena sudah terfaktorkan, sekarang langkah berikutnya adalah ambil pembuat 0. Ambil pembuat 0. Kalau kita ambil pembuat 0, berarti dari sini X-nya berapa ya? Nah, ayo. X-nya 1 gitu ya. X-nya 1 berapa lagi? X-nya 2 berapa lagi? X-nya 3 gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Paham ya? Setelah kita ambil X-nya, langkah selanjutnya buat ke garis bilangan. Kita buat ke garis bilangan, Dek. Kalau kita mau buatnya ke garis bilangan, berarti kita letakkan mereka sesuai dengan besarnya masing-masing ya. Oke. 1 itu pasti paling kecil, berarti dia paling kiri. 2 itu di tengah, 3 itu di kanan. Lalu bulatnya bulat apa? Bulat kosong, bulat kosong, bulat kosong. Kenapa? Karena tidak ada tanda sama dengan. Cocok ya? Setelah kita buat ke garis bilangan, langkah selanjutnya adalah tentukan tanda paling kanan. Tentukan tanda paling kanan. Mana paling kanan, Bang? Ini, Dek, paling kanan. Apa tandanya ini? Positif atau negatif? Caranya abang buat gini. Caranya kali semua tanda X pada saat selesai difaktorkan. Oke. Mana tadi saat selesai difaktorkan ini kan? Nah ini. Maka tanda si X-nya apa-apa aja. Ayo. Ini X-nya tandanya apa? Plus. Ini plus. Ini min. Berarti plus kali min. Maka hasilnya min. Cocok ya? Cocok. Sekarang langkah selanjutnya itu, setelah kita tentukan tanda paling kanan, diikutilah tanda di kirinya terus. Caranya, Bang, kayak mana?
Di sini udah abang bahas ini waktu teori-teori sebelumnya ya. Caranya gini, 3, ini kan 3. Coba tengok 3 pada saat pemfaktoran. Jadi pemfaktorannya ini sangat penting. Mana pemfaktoran yang menghasilkan 3? Ini kan. Oke. Pangkatnya berapa ini? Pangkat ganjil atau genap? Enggak ada ditulis pangkatnya, Bang. Kalau enggak ada ditulis kan kita anggap pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya ganjil, dia berubah dari tanda paling kanan. Bukan tanda paling kanan ya, tanda di kanannya. Ini kan negatif. Karena 3 itu ganjil berarti berubah jadi positif. Itu maksudnya. Kalau genap, Bang? Kalau genap itu tetap. Gitu ya. Kalau genap itu tetap. Oke, coba kita lihat. 2 itu pangkatnya apa? 1, Bang, berarti ganjil, berarti berubah. 1 pangkatnya ini 1 juga, Bang, berarti berubah juga. Makanya jadi selang-seling. Jadi bagi adik-adik yang belum tahu kenapa selang-seling, ini dia. Kenapa berubah? Karena ganjil. Jadi sewaktu kita memfaktorkan, kita harus perhatikan pangkatnya langsung. Apakah semuanya ganjil? Kalau semuanya ganjil ya langsung aja selang-seling. Tapi tiba-tiba nanti kalau ada yang genap, ya jangan lagi selang-seling adik buat. Paham ya? Lalu kalau sudah begitu ya tinggal menentukan daerah arsiran. Tentukan daerah arsiran. Yang mana daerah arsiran? Ya kalau besar atau besar sama dengan, ya berarti daerah arsirannya yang positif. Kalau kecil atau kecil sama dengan, berarti daerah arsirannya yang negatif. Berarti dari sini kira-kira mana yang kita arsir? Ya kita tengok soalnya. Soalnya tadi besar, berarti kita arsir yang positif. Positif ada 2 nih. Ada yang kecil 1, ada yang di antara 2 dan 3. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Cuman belum ini jawabannya. Kenapa? Karena ada tadi HP1. HP1 yang harus kita iriskan kemari. HP1 itu apa? X besar 1. Berarti X besar 1 harus kita gambar lagi ke garis bilangan yang sama ini aja. Ini 1 ya, kita buat lebih tinggi lagi. Dan bulat kosong karena nggak ada sama dengannya. Besar 1 berarti kita arsir ke kanan. Cocok ya. Oke, berarti dari sini mana yang paling banyak diarsir? Yang paling banyak diarsir tentunya yang 2 dan 3. Cocok ya? Apakah di sini ikut 2? Tidak. Apakah di sini ikut 3? Tidak. Berarti syarat ini sudah terpenuhi. Dia tidak ikut 3. Paham ya? Maka dari sini HP-nya menjadi X di antara 2 dan 3. Paham ya? X di antara 2 dan 3. Itulah yang dikatakan si soal. X di antara A dan B. Berarti dari sini kita bisa lihat A-nya 2, B-nya 3. Maka A tambah B pertanyaannya, jawabannya 2 tambah 3 hasilnya 5. Gampang kan? Jadi nanti kalau ada soal seperti ini pertidaksamaan ya begini caranya ya. Oke adik-adik, sampai disinilah perjumpaan kita. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. Oke, selamat siang.